Ibnu Rus adalah satu dari tidak banyak ulama yang dilahirkan di Cordoba, Andalusia, Spanyol Selatan. Dia lahir pada tahun 1126 dan dia lahir di kota Cordoba dan kemudian meninggal pada 1198 di Maroko. Dia hidup di era filsafat abad pertengahan zaman kejayaan Islam dan bidang uraian dan kajiannya adalah filsafat Islam dengan menggunakan aliran Aristotelisme, yaitu filsafat Maliki, fikih Maliki. Dia berminat dalam banyak hal, terutama mengenai akidah, astronomi, filsafat, fikih, fisika, kedokteran, dan linguistik. Dia dilahirkan di Cordoba yang ketika itu merupakan wilayah kerajaan Murabitun, dan keluarga Ibnu Rus dikenal sebagai tokoh masyarakat, terutama atas peran mereka dalam bidang hukum dan agama. Kakek Ibnu Rus yaitu Abu Al-Walid Muhammad merupakan seorang kadi di kerajaan di Masjid Agung Cordoba, dan ayahnya yaitu Abu Al-Qasim Ahmad juga menjabat sebagai kadi atau hakim pada masa kekayaan Murabitun. Menurut biografi klasik, Ibnu Rus menerima pendidikan yang sangat istimewa, dimulai dari pelajaran ilmu hadis, fikih, kedokteran maupun ilmu akidah. Guru fikihnya adalah Al-Hafiz Abu Muhammad bin Ibnu Rizik yang bermazhab Maliki, dan guru hadisnya adalah Ibnu Baskwal yang merupakan murid dari kakeknya. Ia juga belajar kitab Muwatta karya Imam Malik, buku teks Maliki yang paling terkenal yang kemudian dihafalkan oleh Ibnu Rus. Guru kedokterannya adalah Abu Ja'far Jarim al-Tajail yang kemungkinan juga mengajarkannya ilmu filsafat. Dia juga mempelajari karya dari Ibnu Bajjah yang mungkin juga merupakan salah satu gurunya. Ia mengikuti pertemuan rutin para filsuf, dokter, dan sastrawan di kota Sevilla, yaitu sekitar 200 km sebelah barat daripada Cordoba. Dan pada waktu itu kota Sevilla merupakan kota yang sudah menunjukkan ciri khas modernitas, yaitu modernitas di abad pertengahan dan sejajar dengan kota Cordoba sendiri. Dan bahkan saat ini di Sevilla terdapat istana megah peninggalan zaman Islam di Andalusia, dan istana tersebut sampai sekarang menjadi objek turis yang tidak henti-hentinya dikunjungi para turis, terutama turis-turis dari kalangan Islam, baik dari wilayah Timur Tengah maupun Timur Jauh seperti Indonesia, Malaysia, Brunei, dan lain sebagainya. Ibnu Rus sangat menguasai ilmu-ilmu yang ditekuni adalah masalah ikhtilaf atau perbedaan pendapat
dalam hukum Islam. Dan dia kurang begitu suka dengan waktu dan pikirannya untuk mencurahkan kepada ilmu-ilmu hadis ataupun ilmu-ilmu Al-Quran dalam arti yang khusus, di mana ilmu-ilmu awal-awal atau yang dimaksud al-ulum al-awail, yaitu ilmu-ilmu yang dicetuskan, yang dinukilkan oleh para filsuf kuno, itu dia lebih tertarik dan lebih suka ngulik, lebih suka untuk mengkritisi dan bahkan membuat analisa sesuai dengan pengalaman empiris yang dilaluinya dalam perjalanan hidupnya, sehingga memunculkan kepanjangan atau expanded daripada teori-teori filsafat kuno tersebut. Ibnu Rushd mempelajari ilmu teologi dan ilmu kalam, dan dia juga mengikuti mazhab Asy'ariyah yang walaupun kelak dia juga mengkritisi Asy'ariyah itu sendiri karena beberapa ajaran-ajaran dia tidak begitu setuju. Memang Ibnu Rushd merupakan ulama Islam yang kaya dengan hasil tulisan-tulisan karya-karyanya dan sangat menjadi acuan bagi para filsuf-filsuf timur dan filsuf-filsuf barat. Bahkan Ibnu Rushd juga mengupas beberapa karangan-karangan dari Al-Kindi dan Ibnu Farabi, dan juga termasuk tulisan-tulisan daripada Imam Al-Ghazali yang dari Timur Tengah, yang kelak menjadikan sebuah polemik yang hingga hari ini pun polemik tersebut masih berlangsung di kalangan para pengikut-pengikutnya, di mana dalam uraian riwayat Imam Al-Ghazali sangat tidak sefaham dengan mazhab dan ilmu filsafat, karena dalam filsafat Aristoteles mengatakan bahwa alam itu sudah ada sejak dahulu kala, dan pernyataan itu dalam filsafat Aristoteles betul-betul diiyakan, diamini oleh Al-Kindi dan oleh Al-Farabi dan bahkan oleh Ibnu Sina, bahkan dan juga termasuk tiga itu, Al-Kindi, Al-Farabi dan Ibnu Sina. Ketiga filsuf Islam tersebut mengamini adanya alam jagat raya ini sudah ada sejak dahulu kala. Sementara ajaran akidah Islam yang lurus, yang benar adalah alam jagat raya ini adalah ciptaan Allah. Ini adalah permainan Allah. Allah Sang Maha Pencipta adalah al-awalu, adalah yang paling awal dari yang awal-awal, dan dia nanti akan menjadi al-akhiru, dari yang paling akhir-akhir. Jadi dari al-awalu kemudian Allah berkehendak jadi, maka jadilah alam jagat raya ini, dari mulai bumi, langit, dan apa yang ada di antaranya, termasuk langit 1, langit 2, langit 7, dan bahkan termasuk arsy. Itu semua adalah ciptaan Allah, dan menurut akidah Islam yang benar itu
adalah yang harus diyakini, dan itu pula yang diyakini oleh Imam Al-Ghazali, sehingga Imam Al-Ghazali bahkan mengkritisi para filsuf Islam. Kenapa Anda sebagai bapak-bapak filsafat, sebagai ulama Islam, mengiyakan bahwa jagat raya sudah ada sejak dahulu kala, yang statement itu dikatakan oleh Aristoteles, dan kenapa Anda semuanya mengamini itu? Saya tidak setuju. Demikian kira-kira hujahnya Imam Al-Ghazali, dan hujah itu menjadikan sebuah kesimpulan dari para pengikutnya di zaman sekarang, bahwa Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali tidak suka filsafat dan memang membenci filsafat dan mengatakan filsafat itu adalah aliran sesat. Namun dalam berbagai tulisan yang lain, Al-Ghazali juga berfilsafat. Banyak aksioma-aksioma, Pak. Banyak tulisan-tulisannya yang merupakan ulah fikir seorang filsafat, dan itu namanya berfilsafat. Sehingga Ibnu Rus pada saat belakangan mengoreksi bukunya Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali mengatakan dalam sebuah buku yang berjudul Koreksi Atas Filsafat yang Tidak Benar. Nah, itu adalah sebuah judul kira-kira. Kemudian Ibnu Rus menulis buku yang mengkoreksi buku Imam Al-Ghazali dengan judul mengoreksi buku yang mengoreksi kesesatan filsafat. Jadi ada buku yang mengatakan filsafat itu sesat, ditulis oleh Imam Al-Ghazali. Kemudian buku tersebut dikoreksi oleh bukunya Ibnu Rus yang mengatakan mengoreksi buku yang mengatakan bahwa filsafat itu sesat. Ini adalah kata Ibnu Rus. Nah, jadi kita umat Islam di era abad 21 ini harus arif, harus bisa menangkap nuansa apa, karena sebetulnya kita berfilsafat, kita belajar, kita menimba ilmu, kita bertanya dan mengupas pendapat-pendapat para ulama klasik zaman dahulu, tentunya dengan kearifan, dengan memahami keterbatasan-keterbatasan para ulama pada waktu itu. Kita ambil yang baik dan kita pinggirkan ajaran-ajaran yang sudah tidak relevan lagi. Itu adalah sikap yang paling benar, yang sehingga kita bisa menjunjung tinggi hasil karya para filsuf, para ulama-ulama lama, ulama-ulama klasik Islam, dari mulai Al-Kindi, dari mulai Al-Farabi, kemudian Ibnu Sina, dan bahkan Imam Al-Ghazali. Ibnu Rus memegang berbagai jabatan di pemerintahan kekhalifahan Muwahhidun yang menguasai sebagian besar wilayah Spanyol hingga Maghribi di Maroko. Dan pada tahun 1147 gerakan Muwahhidun yang dipimpin oleh Ibnu Tumar menggulingkan kekuasaan Murabitun di ibu kota Marrakesh, dan tidak lama kemudian Al-Andalus juga jatuh ke tangan Muwahhidun. Setelah berkuasa, gerakan Muwahhidun mendeklarasikan sebuah kekhalifahan, dan selain dikenal dengan misinya untuk memurnikan ajaran tauhid atau keesaan Tuhan, Ibnu Tumar dan para pemimpin Muwahhidun juga ingin agar masyarakat umum lebih mengenal syariah dan hukum Islam bersamaan dengan
menggalakkan berbagai bidang ilmu seperti filsafat, fikih, dan akidah. Pada tahun 1153 Ibnu Rus melakukan pengamatan astronomi di Marrakesh dan membantu pembangunan perguruan tinggi yang sedang dilakukan oleh pemerintah. Ia berusaha mencari hukum-hukum fisika yang mengendalikan pergerakan benda-benda langit. Tetapi penelitian tersebut belum sampai tuntas sehingga belum bisa menghadirkan rumus-rumus pasti mengenai pergerakan astronomi benda-benda di langit. Pada saat itu ia memungkinkan pertama kali bertemu dengan Ibnu Tufail, filsuf terkenal yaitu penulis novel Haya Ibnu Yaqzan yang saat itu menjabat sebagai dokter istana. Ibnu Rus dan Ibnu Tufail kelak berteman walaupun mereka kadang berselisih dalam masalah filsafat. Dan pada tahun 1169 Ibnu Tufail memperkenalkan Ibnu Rus kepada Khalifah Abu Ya'qub Yusuf. Dan menurut laporan sejarawan Abdul Wahid Al-Marakisi, pada pertemuan ini sang Khalifah bertanya kepada Ibnu Rus, apakah langit selalu ada sejak dahulu atau memiliki awal mula? Ketika itu topik ini ada sangat kontroversial dan Ibnu Rus awalnya enggan untuk menjawab karena tidak tahu atau takut ini akan memancing bahaya dan kontroversi. Sang Khalifah lalu mengemukakan pendapat Plato, Aristoteles, dan para filsuf Muslim tentang topik ini dan mendiskusikannya dengan Ibnu Tufail. Melihat sang Khalifah juga suka berfilsafat, Ibnu Rus menjadi tenang dan mengemukakan pendapatnya. Sang Khalifah akhirnya terkesan dengan pendapat Ibnu Rus dan begitupun Ibnu Rus juga terkesan dengan pengetahuan sang Khalifah dan kelak mengatakan bahwa Khalifah Abu Ya'qub Yusuf memiliki pengetahuan yang berlimpah yang tak saya duga. Dan sejak perkenalan itu Ibnu Rus memiliki hubungan baik dengan Abu Ya'qub Yusuf hingga Khalifah tersebut wafat. Ketika sang Khalifah wafat, Khalifah mengeluh ke Ibnu Tufail bahwa karya-karya Aristoteles terlalu susah dimengerti. Ibnu Tufail menyarankan agar Ibnu Rus ditugaskan untuk menerangkannya. Inilah awal dari proyek besar Ibnu Rus menulis tafsir karya Aristoteles. Pada tahun 1169 Ibnu Rus menulis tafsir Aristoteles pertamanya. Pada tahun yang sama Ibnu Rus diangkat sebagai kadi di Sevilla dan 2 tahun kemudian menjadi kadi di Cordoba, kota kelahirannya. Tugasnya sebagai kadi adalah memutuskan kasus pengadilan dan memberikan fatwa atau pendapat hukum sesuai hukum Islam. Pada saat itu ia semakin aktif menulis walaupun tugasnya semakin banyak dan mengharuskannya melakukan banyak perjalanan. Kesempatan mengunjungi berbagai tempat ia gunakan untuk melakukan penelitian astronomi. Antara 1169 hingga 1179 banyak karyanya yang tercantum keterangan ditulis di Sevilla. Pada 1179 ia kembali menjabat sebagai kadi di Sevilla. Pada tahun 1182 diangkat menjadi dokter istana untuk menggantikan Ibnu Tufail yang telah pensiun. Pada tahun yang sama ia juga diangkat sebagai hakim kepala di Cordoba, menjabat sebuah jabatan bergengsi yang sebelumnya pernah dipegang oleh kakeknya. Walaupun pada sebagian besar hidupnya Ibnu Rus didukung pihak kekhalifahan, namun pada 1195
1195 ia sempat diasingkan oleh Khalifah Yaqut Al-Mansur. Pada tahun 1184 Khalifah Abu Yaqub wafat dan digantikan Abu Yusuf Yaqub Al-Mansur. Awalnya Ibnu Rus tetap memiliki hubungan baik dengan istana dan tetap menjabat sebagai dokter istana. Tetapi pada tahun 1195 situasinya berubah. Ia mendapat berbagai tuduhan, termasuk tuduhan mengajarkan aliran sesat, dan ia harus menghadapi pengadilan di Cordoba. Pengadilan memutuskan bahwa Ibnu Rus bersalah dan menyatakan ajarannya adalah ajaran sesat dan memerintahkan agar tulisan-tulisannya dibakar. Ibnu Rus diasingkan ke kota kecil di Lucena, sebuah pemukiman Yahudi yang berada di sekitar Cordoba. Biografi klasik menyebutkan berbagai sebab memburuknya situasi Ibnu Rus ini. Salah satunya karena Ibnu Rus dianggap menghina khalifah dalam tulisannya. Namun para sejarawan modern menganggap bahwa perlakuan keras terhadap Ibnu Rus ini bermotif politik. Dalam sebuah Encyclopedia of Islam menyebutkan bahwa khalifah berusaha menjauhkan dirinya dari Ibnu Rus untuk mendapat simpati dan dukungan dari para ulama tradisional yang banyak menentang ajaran Ibnu Rus. Pada saat itu khalifah sedang butuh dukungan para ulama untuk melancarkan perang melawan kerajaan-kerajaan Kristen. Sejarawan Majid Fakhri menulis bahwa banyak fuqaha atau ahli fikih tradisional pada saat itu menentang Ibnu Rus dan menekan sang khalifah. Memang sebuah situasi yang ironi. Seorang yang sekali berIbnu Rus sebagai ulama dan filsuf, dia tidak bisa meyakinkan para ulama-ulama klasik yang ada di Cordoba, yang ada di Andalusia. Bahkan seolah-olah para ulama klasik tersebut bersekongkol untuk menyingkirkan Ibnu Rus dengan cara membuat isu-isu miring kepada istana. Dan istana pun sangat membutuhkan dukungan dari para ulama klasik ini, di mana ulama klasik ini merupakan pemimpin umat yang apabila berbicara A maka umat akan melakukan A, dan apabila berbicara B maka para umat akan melakukan B. Dan pada waktu itu sang khalifah sedang dalam proses kampanye untuk memerangi kerajaan-kerajaan Kristen di sekitarnya, sehingga dia butuh dukungan. Di sini peran politik sangat kentara sekali, sehingga Ibnu Rus disingkirkan bukan karena faham, bukan karena ajaran-ajaran Islam dan ajaran-ajaran filsafatnya, namun karena kepentingan politik mengharuskan sang khalifah menjauhkan diri dari Ibnu Rus. Tidak beberapa lama kemudian situasi tersebut berubah kembali dan Ibnu Rus bisa kembali mendekat ke istana, dan masa itu menjadi situasi yang normal. Namun sayang kondisi kesehatan Ibnu Rus sudah demikian menurun drastis, sehingga pada 1198 tanggal 11 Desember dia meninggal dan dikuburkan di Maroko. Tapi kemudian jenazahnya dipindahkan ke Cordoba oleh Ibnu Arabi, yaitu kelak akan menjadi tokoh sufi terkemuka.
pada masa hidupnya Ibnu Rus sangat produktif membuat tulisan-tulisan, dan buku-bukunya sampai puluhan buku yang diterbitkan. Kebanyakan adalah buku-buku tafsir mengenai tulisan-tulisan Aristoteles, sehingga hampir semua tulisan Aristoteles diterjemahkan olehnya. Ibnu Rus mengalami kesulitan untuk melakukan tafsir dari buku Republika karya Aristoteles, dan hal itu dikarenakan dia tidak mendapatkan buku asli dari Aristoteles, sehingga bahkan dia akhirnya mendapatkan buku buku Republika dari Plato, dan olehnya kemudian diterjemahkan juga. Ini menunjukkan betapa Ibnu Rus sangat memahami dan sangat berkesefahaman dengan teori-teori filsafat kedua filsuf tersebut. Sebuah catatan penting yang perlu kita simak dan kita catat adalah di mana pada saat itu Khalifah Abu Ya'qub Yusuf mengutarakan kesulitannya untuk memahami tulisan Aristoteles. Oleh karena adanya keluhan sang khalifah tersebut, Ibnu Rus kemudian melakukan upaya menerjemahkan salah satu buku dari Aristoteles yang belum diterjemahkan dan khusus dipersembahkan untuk sang khalifah. Dan kita cermati di sini bahwa seorang khalifah, pemimpin negara, mereka betul-betul haus akan ilmu. Mereka tidak hanya semena-mena menikmati kekuasaannya, perintah sana perintah sini, dan lakukan tindakan sana dan lakukan tindakan sini. Tetapi sang khalifah adalah betul-betul juga seorang ulama, pemimpin umat, dan dia memahami dan dia memiliki ilmu pengetahuan. Terbukti bahwa di waktu senggangnya atau mungkin di malam hari sebelum tidur menyempatkan membaca buku-buku filsafat karangan para filsuf-filsuf terkenal, termasuk tulisan Ibnu Rus sendiri, pastinya dilalap dan dikunyah dan ditelan sampai habis apa-apa buah pikiran Ibnu Rus. Dan tentunya sebelumnya adalah karya-karya Al-Kindi, karya-karya Al-Farabi, dan juga Ibnu Sina, termasuk Imam Al-Ghazali juga menjadi santapan rutin Khalifah Abu Ya'qub Yusuf yang memimpin di Andalusia pada waktu itu. Di dalam membuat tafsir Aristoteles, Ibnu Rus membagi tafsirnya menjadi 3 bagian, yaitu tafsir-tafsir pendek, tafsir-tafsir menengah, dan tafsir-tafsir panjang. Dan ini dikaitkan dengan pokok bahasan yang ingin dikupas oleh Ibnu Rus. Sehingga Ibnu Rus apabila dia menulis dalam tafsir-tafsir pendek, dia menulisnya dengan teks asli dari Aristoteles dan dia menafsirkannya sesuai dengan pikiran asli dari Ibnu Rus, dan itu diperuntukkan bagi khalayak umum yang memang mempunyai minat atas ilmu-ilmu filsafat.
pada waktu itu. Tadi di depan sedikit sudah diulas mengenai tafsir Ibnu Rus dan sanggahan Ibnu Rus terhadap buku karangan Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali membuat kitab yang sangat terkenal, yaitu Tahafuz Al-Falasifah. Tahafuz Al-Falasifah, yaitu dimaknai sebagai kerancuan para filsuf. Ini adalah Imam Al-Ghazali. Atas buku tersebut kemudian Ibnu Rus menulis kitab bernama Tahafuz At-Tahafuz, kerancuan dari kerancuan. Demikian beraninya dia mengupas dan mengoreksi tulisan Imam Al-Ghazali yang periodisasinya tidak terlalu jauh dengan kelahirannya dia. Ya, kira-kira berbeda sekitar 50 tahun dari saat hidupnya Imam Al-Ghazali. Ini menunjukkan bahwa Ibnu Rus sangat memahami, sangat meyakini tentang apa-apa yang ditulis. Dia bahkan pada saat mengeluarkan buku Tahafuz At-Tahafuz, dia langsung mendapat serangan langsung dari pengikut Imam Al-Ghazali, dan itu semuanya dia bisa tangkis, dia bisa jawab, dia bisa uraikan secara gamblang bahwa justru kerancuan yang ditulis Imam Al-Ghazali itu adalah betul-betul sebuah kerancuan dan harus dikoreksi. Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa filsafat adalah sangat rancu. Kemudian Ibnu Rus mengatakan bahwa siapa yang rancu terhadap filsafat, justru dia adalah yang rancu. Nah, ini adalah perbedaan pendapat, silang pendapat. Sayang Imam Al-Ghazali tidak sempat menyanggah tulisan Ibnu Rus tersebut, dan biarkanlah hal ini menjadi hasanah bagi khalayak para cendekiawan di era abad 21 ini untuk masing-masing membuat kesimpulannya sendiri. Ibnu Rus banyak menulis buku-buku tentang kesehatan, tentang ilmu hukum, dan tentang keberadaan Tuhan, dan bahkan menulis buku khusus tentang bukti-bukti bahwa Tuhan itu ada. Dia menguraikan tulisannya secara gamblang dan detail yang bisa membuka mata dan membuka pikiran bagi kaum orientalis yang meragukan tentang keberadaan Tuhan. Dan ingat, pada abad pertengahan tersebut, yaitu pada tahun 1100, memang gereja dan umat Kristen pun masih sangat adu argumentasi tentang ilmu filsafat. Namun Ibnu Rus justru menekankan tentang akidah Islam dalam tulisan-tulisannya, dan itu bahkan menggarisbawahi tentang keraguan orang Kristen tentang keberadaan Tuhan yang disanggah oleh para filsuf tersebut. Akhirnya lebih dibuat menjadi semakin gamblang dari tulisan-tulisan Ibnu Rus. Tentang politik, Ibnu Rus sangat gamblang sekali bagaimana sebuah negara harus
dipimpin oleh seorang pemimpin yang menguasai berbagai ilmu. Walau di samping pemimpin yang berlandaskan ilmu, namun hal tersebut juga harus dilandasi oleh pengetahuan, di mana bahwa alam jagat raya ini betul-betul diciptakan oleh Tuhan, dan Tuhan sendiri memang menciptakan manusia untuk menjadi khalifah, dan khalifah tersebut hendaknya menjadi pemimpin yang amanah, yang bermanfaat bagi masyarakat, bagi khalayak ramai, dan tentunya dari situasi seperti hal tersebut adalah situasi yang ideal, sehingga sang pemimpin, sang khalifah atau sang raja bisa memberikan rahmatan lil alamin bagi masyarakat dan warga di wilayah kerajaannya. Dan ini ditulis secara gamblang oleh Ibnu Rus, dan Ibnu Rus juga tulisan tersebut berkesesuaian dengan tulisan Al-Farabi mengenai konsep negara, mengenai konsep negara yang tertera dalam buku Republika yang ditulis oleh Plato. Memang Plato hadir pada sekitar 1100 atau 1200 tahun sebelum kehadirannya sang Ibnu Rus. Namun dalam kurun waktu yang sekian lama ada dua akidah yang muncul, yaitu akidah Kristen yang disampaikan oleh Nabi Isa, dan kemudian banyak melenceng dan turunlah akidah tauhid yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, dan berdasarkan akidah Islam tersebut konsep negara disempurnakan di dalam tulisan Ibnu Rus. Ajaran fikih yang dianut oleh Ibnu Rus adalah mazhab Maliki yang memang sangat berkembang di wilayah Andalusia di Spanyol Selatan pada waktu itu. Namun demikian, Ibnu Rus pun juga mengakui bahwa perbedaan mazhab tidak bisa dihindarkan, dalam arti bahwa penafsiran ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah akan memunculkan berbagai macam penafsiran, dan penafsiran tersebut akan menjadi khasanah yang semakin meluas. Namun sudah menjadi kesepakatan ulama bahwa penafsiran tersebut disimpulkan dalam 4 mazhab, yaitu Maliki, Hanafi, dan Syafi'i, dan satu lagi adalah Hambali, yang merupakan 4 mazhab yang dianut dan disepakati oleh ulama-ulama setelahnya. Dan bagi masing-masing warga Islam, silahkan mengikuti mazhab masing-masing dan yang diyakininya, sehingga tidak ada silang pendapat di dalam menjalankan syariat Islamnya, baik itu masalah muamalah antar manusia, masalah ibadah, sholat, wudhu, dan lain sebagainya, dan berbagai hal-hal semuanya ada tercantum dari masing-masing mazhab. Dan mazhab Maliki yang
hadir di Spanyol Selatan tersebut tidaklah diakui sebagai mazhab yang superior terhadap mazhab-mazhab yang lain, namun justru Ibnu Rus mengatakan bahwa mazhab Maliki adalah setara dengan mazhab-mazhab lain yang dikembangkan oleh imam-imam lain seperti Imam Syafi'i, Imam Hambali, dan Imam Hanafi, sehingga meratalah equal treatment atau setara masing-masing mazhab. Dan tentunya para imam tersebut memberikan fatwanya sesuai dengan penafsiran dan sesuai dengan situasional di mana para imam tersebut menafsirkan hadis-hadis dan ayat-ayat tertentu. Ibnu Rus juga mengupas sangat detail ilmu-ilmu tentang astronomi, tentang hukum, tentang psikologi, tentang kedokteran, tentang fisika, dan juga berbagai bidang ilmu pengetahuan yang memang dikembangkan pada masa Islam pada kurun waktu 1000 hingga 1100 hingga 1200 yang ada di wilayah Andalusia tersebut. Dari berbagai karya tulis Ibnu Rus yang demikian banyak, para filsuf dan cerdik pandai barat, kaum utamanya adalah kaum Kristen, mereka menyebut bahwa Ibnu Rus sebagai Averroes, dan mereka pun juga banyak melakukan terjemahan tulisan-tulisan Ibnu Rus ke dalam bahasa mereka masing-masing dan dijadikan sebagai ajaran-ajaran filsuf yang makna dan manfaatnya betul-betul dirasakan oleh mereka sesuai bidang ilmu yang sedang dikupasnya. Sangat unik di kalangan masyarakat cendekiawan barat. Buku-buku karangan Ibnu Rus disebut sebagai Averroes dan merupakan sebuah faham yang dinamakan Averroisme, dan di dunia barat sempat menjadikan sebuah kegusaran dari gereja Katolik, di mana pada tahun 1270 hingga 77 Dewan Gereja Katolik melarang umat Kristen membaca dan menggunakan buku-buku karangan Ibnu Rus atau Averroisme, dilarang di wilayah kalangan cendekiawan barat. Namun tetap saja Averroisme tetap berkembang bahkan hingga abad ke-16, suatu kurun waktu yang cukup lama, yaitu sekitar 400 tahun masih berkibar Averroisme di kalangan Kristen, di kalangan umat barat. Ini menunjukkan bahwa tulisan Ibnu Rus betul-betul mempunyai makna yang dalam dan bisa dicerna dengan mudah oleh faham Islam maupun oleh faham Kristen. Sangat panjang track record ataupun pengalaman serta buah pikiran Ibnu Rus, dan hal tersebut tampak dari hasil tulisan-tulisan karya Ibnu Rus. Jika Anda suka, silahkan like dan share, dan jangan lupa subscribe dan tulis apa komen Anda mengenai Ibnu Rus. Terima kasih.